Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa nasdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya diri kami dan dari kita yang hadir saat ini dan kaum muslimin secara umum tidaklah tahu apa yang akan dilakukan setelah ini.
dan tidak tahu kesudahan hidupnya. Apakah dia menghadap Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan husnul khatimah, atau justru malah bahkan su'ul khatimah? Wa na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tadri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya manusia dirahasiakan oleh Allah tentang hari kematiannya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri mana dia meninggal, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dikerjakannya setelah ini. Tujuannya dalam rangka manusia itu dia menyadari bahwasanya Allah Jalla Jalaluh benar-benar berkuasa atas diri makhluknya. Benar-benar makhluk tersebut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan siapapun di antara kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan anak cucu Bani Adam itu akan dilihat dari penghujungnya. Artinya para ulama hadis ketika menjelaskannya, manusia selama hidup di dunia kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan, maka ini sebuah tanda orang tersebut mati dalam keadaan kebaikan. Dan ketika kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, keharaman, kelalaian, kejahatan, maka besar kemungkinan dia akan ditutup hidupnya dengan keadaan yang seperti itu pula. Oleh karenanya, seorang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang banyak beramal soleh, inilah yang ditakutkan dalam diri mereka. Merasa diri mereka akan dihukum, akan diazab oleh Allah, sehingga mereka semangat untuk beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa sombong dengan amalan yang mereka banyak melakukannya, karena hidup mereka tidak ada yang tahu dengan amalan apa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa az-zira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada seseorang yang semasa hidupnya, Masya Allah, dia beramal dengan penduduk surga. Banyak solatnya, banyak puasanya, banyak zikirnya, banyak mengaji Al-Qurannya, banyak berdakwahnya. Namun antara surga dan neraka dengan dirinya itu hanya sedekat saja. Ternyata takdir mendahului dia. Di penghujung hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya Allah masukkan ia ke dalam neraka. Demikian pula dalam hadis lanjutannya, inna ahadakum la ya'malu bi amalin nar hatta man yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqul alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan sebaliknya, orang yang terlihat di dunia ini, subhanallah, tindakan kejahatan, kalau dikenal di kota pagar alam, siapa yang paling jahat? Ya dia. Siapa yang paling bengis? Ya dia. Siapa tindakan kriminalnya yang paling ekstrim? Ya dia. Berjudi? Ya dia. Berzina? Ya dia. Minum khamar? Ya dia. Berzina? Iya juga. Menculik orang? Iya juga. Koruptor? Iya juga. Semuanya lengkap
lihatnya di dunia amalan jahat sekali, amalan yang sangat menakutkan di pelupuk manusia yang lainnya. Tapi ternyata antara surga dan neraka sudah sangat dekat dengan dirinya. Artinya kematian sudah sangat dekat dengan dirinya. Sebelum sakaratul maut, ternyata dia bertaubat kepada Allah. Dia melakukan sebuah amalan penduduk surga. Mungkin hanya dia mengucapkan La ilaha illallah. Mungkin dia hanya beristighfar kepada Allah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin dia hanya, saya punya harta yang banyak, saya berwasiat kepada Allah, saya berwasiat kepada orang-orang yang aku tinggalkan. Manakala saya dipanggil oleh Allah, harta yang saya tinggalkan bangunkan masjid, harta yang saya tinggalkan bangunkan panti jompo, bangunkan panti asuhan, berikan fakir miskin, bantu para dai, bantu para mubalik yang mereka menyiarkan agama Allah hingga pelosok-pelosok. Ini wasiat. Boleh jadi dengan amalan yang sedikit itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa mengantarkan kita agar terhindar dari su'ul khatimah ada dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Kesimpulan dari hadis itu adalah hendaknya kita selalu untuk berbuat baik. Fattaqullah summa istaqamu. Bertakwalah kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas ketakwaan itu. Kita hari ini berbuat baik, maka istiqomahlah di atas kebaikan itu. Manakala kita rajin sehari sedekah, berinfak 1.000 rupiah, maka jangan pernah luput sehari itu kita sedekah 1.000 rupiah. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah, adawamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, adawamuha wa inqal, tapi amalannya itu terus berkelanjutan. Maka dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan agar terhindar dari su'ul khatimah, sana'i'ul ma'ruf taki masari'us su'. Berbuatlah dengan kebaikan, gemarlah berbuat baik kepada orang lain, sehingga akan menghalangi seseorang dari kesudahan yang buruk. Para ulama ketika menjelaskan hadis itu, masari'us su', kesudahan yang buruk, ada dua makna. Yang pertama adalah orang yang su'ul khatimah, hidupnya selalu dibarengi dengan perbuatan kejahatan, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat zalim kepada manusia, zalim terhadap kehormatan manusia. Manusia direcehkan, manusia dihinakan, harta manusia tidak diambilnya, tidak dikembalikannya. Jangan dikira kita sebagai yang maling-maling sekarang ini, yang koruptor sekarang ini, saya koruptor sekian miliar, enak hidup di penjara 2 tahun, setelah keluar di penjara saya menikmati kekayaan saya, tidak dikembalikannya kepada orang harta yang sudah diambilnya. Itu semuanya akan menghancurkan kita di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang selalu bermaksiat, selalu berbuat zalim, tidak meninggalkan perbuatan zalimnya, Allah ancam dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa'iyadzubillah. Demikian pula makna yang kedua adalah yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ini disebut dengan masari'us su', mati dalam keadaan mengenaskan, mati dalam keadaan ditabrak truk, berkeping-keping tulangnya hancur, mati tertimpa reruntuhan bangunan, mati ditimpa atau jatuh di bangunan yang tinggi, mati dalam keadaan dibakar, mati keadaan tenggelam, mati dalam keadaan dituja.
atau ditikam oleh orang lain. Secara zahir ini adalah kematian yang mengenaskan, kematian yang ditakuti, menjijikkan oleh manusia yang lainnya. Sehingga Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari mati yang mengenaskan. Apa kata Nabi SAW dalam doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa a'udzubika minal taraddi wa a'udzubika minal gharq wal harq wal haram wa a'udzubika min takhabbati syaitan indal maut wa a'udzubika an amut fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amut lariran. Ya Allah, lindungilah saya dari mati yang mengenaskan, mati lari di medan pertempuran, di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati ditembur kecelakaan, mati tenggelam, mati dibakar, dan mati diselewengkan, disesatkan oleh syaitan. Inilah hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh dalam mati yang mengenaskan tersebut. Memang ada dalam sebuah hadis, bahkan bisa dikatakan mati syahid. Ini mati seseorang karena terbakar, mati seseorang karena tenggelam, mati seseorang karena tertumpuh reruntuhan atau bangunan. Namun berbeda dengan mati syahid yang sesungguhnya. Ini mati orang-orang yang di medan pertempuran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mati yang sangat diharapkan dan dirindukan oleh orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama kita sudah sebutkan ayat, hadis dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita terlindungi dari mati yang tidak baik. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah dengan cara kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Kenapa demikian ya ikhwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi masih saja Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai saya mati dalam keadaan mengenaskan kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah. Bahkan Ummul Mukminin Khadijah pernah mengisahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama menerima wahyu, beliau merasakan ketakutan, maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kala abshir, bergembiralah ya Rasulullah, bergembiralah wahai suamiku, fa wallahi demi Allah, la yuhzikallahu abada, sesungguhnya Allah tidak akan pernah membinasakanmu. Wallahi innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tasduq al-hadis, engkau adalah ketika berbicara selalu jujur. Wahtamilul kail, dan engkau selalu membantu orang lain. Wa tuksibul ma'dum, engkau selalu membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan engkau selalu memuliakan, menghormati, menghargai, melayani ad-daif, tamu, dan engkau selalu membela kebenaran. Maka dalam hadis ini mengisahkan, menggambarkan bahwasanya amal-amal soleh yang disebutkan di atas menyambung silaturahim, yang ada hubungan dalam rahim kita, yang ada nasab, yang ada hubungan darah dengan kita, membantu orang lain, membantu orang yang kesusahan, meringankan beban orang lain, memberi makan orang lain, membela kebenaran,
tidak malah menyudutkan kebenaran, maka kita akan dibantu oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Demikian pula dalam amal yang lain yang bisa membantu kita agar husnul khatimah adalah wa qulu linnasi husna. Ketika kita berbicara kepada manusia, maka bicaralah dengan cara yang sopan, yang baik. Paling minimal kata-katanya tersebut tidak menyakiti orang-orang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Ketika kita enggak mampu bersedekah dengan harta, ketika kita enggak mampu bersedekah dengan uang, maka sedekah dengan ucapan yang baik, lisan yang santun, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang akan menolong kita agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana iftah lana abwabal khair. Allahumma rabbana iftah lana abwabal khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.